Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunga Tidur, hari ini kita akan membahas kisah menarik, Bante dan Al-Quran, kisah spiritual yang menggugah hati. Namun sebelumnya saya meminta kalian untuk menulis solawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak solawat ini menjadi saksi mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih, mari kita simak kisahnya. Bante Ananda adalah seorang biksu yang sangat dihormati di sebuah vihara kecil di pegunungan Thailand. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang taat pada ajaran Buddha. Kehidupannya didedikasikan untuk meditasi, pelayanan kepada umat, dan pencarian pencerahan spiritual. Setiap hari, ia memimpin doa, membimbing umat, dan menjaga patung-patung Buddha yang dianggap suci oleh masyarakat sekitar. Bante Ananda selalu merasa damai dalam menjalankan ajaran Buddha. Baginya, ajaran tentang kehidupan yang penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan adalah fondasi yang tidak tergantikan. Namun, di balik kedamaian itu, ada sebuah pertanyaan kecil yang terus mengganggu pikirannya. Apakah benar ini semua akan membawanya pada pencerahan sejati? Pertanyaan ini mulai muncul ketika ia merenungkan ajaran tentang siklus reinkarnasi. Mengapa manusia harus terus terlahir kembali tanpa akhir? Pikirnya, ia juga mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Dalam meditasi panjangnya, ia tidak pernah merasakan hubungan dengan Sang Maha Pencipta, hanya kekosongan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, saat membersihkan vihara, ia menemukan sebuah kitab tua di perpustakaan vihara yang jarang dikunjungi. Kitab itu berisi ulasan dari berbagai agama, termasuk Islam. Salah satu bagian menarik perhatiannya adalah tentang konsep keesaan Tuhan dalam Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tulisannya sederhana namun terasa begitu mendalam. Awalnya, Bante Ananda merasa ragu. Bagaimana mungkin konsep ini lebih benar dari apa yang ia pelajari seumur hidup? Namun, rasa ingin tahu yang kuat membuatnya mulai mencari tahu lebih jauh. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam secara diam-diam. Setiap malam setelah meditasi, ia mempelajari ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang ia dapatkan dari terjemahan yang ia temukan di perpustakaan. Salah satu ayat yang benar-benar menyentuh hatinya adalah, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran Surah 1 ayat 27. Ayat ini membuatnya mulai memandang alam semesta dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa semua ciptaan memiliki tujuan, dan bahwa Sang Pencipta pastilah esa, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Pertanyaan besar mulai menguasai pikirannya. Apakah mungkin aku selama ini salah memahami jalan hidupku? Meski dihantui rasa bersalah karena mempertanyakan ajaran yang telah ia anut sejak lahir, Bante Ananda tidak bisa mengabaikan panggilan hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang benar-benar berbeda dalam Islam. Namun, ia tahu bahwa keputusannya untuk mempelajari Islam lebih dalam akan menimbulkan kontroversi besar, baik di kalangan biksu maupun umat yang selama ini ia bimbing. Cerita pun berlanjut dengan Bante Ananda memutuskan untuk mencari seorang Muslim yang dapat membantunya memahami Islam lebih dalam. Dari sinilah perjalanan spiritualnya mulai membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bante Ananda semakin larut dalam pencariannya. Setiap malam, ia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Hatinya terasa semakin tenang, meskipun di satu sisi ia juga merasa gelisah karena apa yang ia pelajari bertentangan dengan keyakinan yang telah ia anut selama ini. Pada suatu malam yang sunyi, Bante Ananda bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang pasir yang luas. Ia melihat sebuah cahaya terang di kejauhan, dan suara lembut namun tegas memanggilnya, "Datanglah kepadaku, karena aku adalah Tuhanmu yang esa." Ketika ia mencoba mendekati cahaya itu, ia melihat patung-patung di sekelilingnya mulai runtuh satu persatu. Ia terbangun dengan perasaan campur aduk takut, bingung, namun sekaligus damai. Esok harinya, Bante Ananda memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang ia dengar pernah memeluk Islam. Ia berjalan ke sebuah desa yang terletak jauh dari viharanya, hanya untuk bertemu dengan seorang pria bernama Abdul Rahman, seorang mualaf yang pernah menjalani hidup sebagai penganut agama lain sebelum masuk Islam. Abdul Rahman menerima Bante Ananda dengan hangat dan mendengarkan kisahnya dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita Bante, Abdul Rahman berkata,
Islam adalah agama yang sederhana. Bante, dalam Islam, tidak ada yang perlu disembah selain Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dia tidak membutuhkan perantara, patung, atau apapun. Jika hatimu benar-benar mencari kebenaran, maka Allah akan membimbingmu. Abdul Rahman kemudian menjelaskan tentang keimanan dalam Islam, konsep tauhid, dan keindahan salat sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan. Kata-katanya membuat Bante Ananda semakin tergerak. Ia meminta untuk melihat bagaimana seorang Muslim melaksanakan ibadah. Abdul Rahman pun mengajaknya menyaksikan salat berjamaah di masjid kecil desa itu. Ketika melihat umat Islam bersujud kepada Allah, Bante Ananda merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat kesederhanaan dan keikhlasan dalam ibadah mereka, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Inikah yang disebut penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, pikirnya. Namun, perjalanan Bante tidaklah mudah. Ketika ia kembali ke vihara, perubahan sikapnya mulai terlihat oleh rekan-rekan biksunya. Ia mulai mempertanyakan beberapa praktik dalam ajaran Buddha, seperti pemujaan patung-patung yang dianggap suci. Bukankah Tuhan yang sejati tidak membutuhkan simbol atau perantara? Tanyanya suatu hari dalam diskusi bersama biksu lainnya. Pertanyaan itu membuat banyak biksu terkejut, bahkan marah. Mereka mulai mencurigai bahwa Bante Ananda telah dipengaruhi oleh ajaran lain. Desas-desus tentang dirinya pun menyebar di kalangan umat, membuat beberapa orang mulai meragukan kepemimpinannya di vihara. Di tengah tekanan itu, Bante Ananda kembali merenungkan mimpinya. Ia mulai yakin bahwa cahaya dalam mimpinya adalah petunjuk untuk melangkah ke arah yang baru. Ia sadar bahwa keputusan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Namun ia juga merasa bahwa kebenaran adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, tak peduli seberapa berat rintangannya. Malam itu, ia berdoa dengan cara yang sederhana. Tuhan yang sejati, jika Engkau memang ada, bimbinglah aku ke jalan yang benar. Aku tidak ingin hidup dalam keraguan lagi. Perasaan tenang kembali menyelimuti hatinya. Esok harinya, Bante Ananda memutuskan untuk kembali menemui Abdul Rahman. Ia merasa sudah waktunya mengambil langkah besar yang selama ini ia takuti. Setelah berbulan-bulan bergelut dengan pencarian spiritual, Bante Ananda akhirnya mantap dengan pilihannya. Ia tidak hanya menemukan kedamaian dalam Islam, tetapi juga keberanian untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan vihara sepenuhnya dan memulai hidup baru sebagai seorang Muslim. Namun, sebelum pergi, ia merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, melepaskan diri dari masa lalunya dengan simbol-simbol yang selama ini ia anggap suci. Ananda berdiri di hadapan patung Buddha terbesar di vihara. Patung itu dulu ia rawat dengan penuh penghormatan, tetapi kini ia melihatnya hanya sebagai benda mati, bukan representasi Tuhan yang sejati. Dengan palu di tangannya, ia menarik napas dalam-dalam dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di masa lalu. Aku melepaskan semua yang telah menghalangi hatiku untuk mengenalmu. Mulai hari ini, aku hanya menyembahmu, Tuhan yang Esa." Pukulan pertama menghantam dasar patung, menghasilkan suara yang menggema di seluruh ruangan. Patung itu mulai retak, dan setiap retakan terasa seperti beban yang terlepas dari hati Ananda. Pukulan demi pukulan ia lakukan hingga patung itu runtuh menjadi pecahan-pecahan kecil. Ia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena perasaan lega dan kebebasan yang baru ia rasakan. Keesokan harinya, Ananda pergi ke masjid kecil tempat ia pertama kali belajar tentang Islam. Di sana, di hadapan Abdul Rahman dan beberapa jamaah, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saat itu, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ananda, sebagai tanda babak baru dalam hidupnya. Air matanya kembali mengalir, bukan karena keraguan, tetapi karena kebahagiaan telah menemukan jalan kebenaran. Kini, Muhammad Ananda menjalani hidup sederhana sebagai seorang Muslim. Ia belajar Al-Quran dan salat, serta berbagi kisah perjalanannya kepada orang-orang yang ingin tahu tentang Islam. Meski menghadapi banyak kritik dan penolakan dari komunitas lamanya, ia tetap teguh pada imannya. Baginya, keputusan menghancurkan patung dan memeluk Islam bukanlah bentuk kebencian terhadap masa lalunya, tetapi sebagai simbol kebebasan dan penyerahan total kepada Allah. Di akhir kisahnya, Ananda berkata, "Dulu aku mencari Tuhan dalam bentuk patung, tetapi kini aku tahu bahwa Tuhan tidak membutuhkan perantara. Dia dekat dengan hati kita, dan hanya Dialah yang layak disembah."